Pemirsa, sidang kasus peredaran narkoba dengan terdakwa Dodi Prawiranegara dan Linda Pujastuti sudah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Metro TV Lis Pratiwi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selamat pagi, Lis. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini dan siapa terdakwa yang menjalani persidangan lebih dulu? Selamat pagi Jason dan Yohana. Persidangan kasus peredaran narkotika yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa kembali digelar. Kali ini sidang dilakukan untuk 3 orang terdakwa, yakni mantan anak buah Teddy Minahasa yang turut terlibat dalam kasus tersebut. Persidangan hari ini adalah pembacaan vonis bagi AKBP Dodi Prawiranegara, Linda Pujastuti, dan Kompol Kasranto. Persidangan ketiganya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara bergantian. Pada pagi hari ini, sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, sidang pertama digelar bagi mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara. Dalam persidangan ini, Majelis Hakim baru saja membacakan terkait dengan vonis dan masih dalam proses. Sudah disebutkan bahwa dalam aksi yang dilakukan oleh Dodi Prawiranegara termasuk dalam perannya untuk menukar sabu-sabu yang menjadi barang bukti dalam kasus peredaran narkotika menjadi tawas, ini sudah ada sekitar 22 orang saksi yang diperiksa. Dan nanti setelah vonis dibacakan bagi Dodi Prawiranegara, maka persidangan akan dilanjutkan bagi terdakwa lain, yakni Linda Pujastuti. Selanjutnya, persidangan ketiga di hari yang sama, juga di ruangan yang sama, akan dilanjutkan bagi terdakwa Kompol Kasranto. Sementara itu, jika dibandingkan persidangan kemarin dengan vonis bagi Teddy Minahasa yang mendapatkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, maka kuasa hukum dari para terdakwa yang menjalani persidangan hari ini juga optimis jika nantinya vonis yang diberikan bagi ketiga terdakwa tersebut juga lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, bagi ketiga terdakwa yang menjalani vonis hari ini sudah mendapatkan tuntutan pada akhir Maret lalu, masing-masing untuk Dodi Prawiranegara mendapatkan tuntutan 20 tahun penjara dan juga denda 2 miliar rupiah, Linda Pujastuti 18 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, sementara untuk Kompol Kasranto ini mendapatkan tuntutan 17 tahun penjara. Optimisme dari kuasa hukum para terdakwa ini mengingat bahwa Teddy Minahasa yang menjalani vonis kemarin ini dinilai tidak kooperatif, bahkan hingga persidangan akhir ini tidak mengakui perbuatannya. Menurut kuasa hukum dari terdakwa, yakni Adriel Purba yang menjalani persidangan hari ini, pagi tadi ia mengatakan bahwa ketiga terdakwa ini, baik Dodi, Linda maupun Kasranto, ini sudah siap untuk mendengarkan vonis dari majelis hakim dan optimis bahwa vonis ini akan lebih ringan. Mengingat ketiganya ini sangat kooperatif selama persidangan sejak awal, juga sudah mengakui perbuatannya. Bahkan terdakwa juga mengajukan diri sebagai justice kolaborator yang mengungkap kasus ini hingga tuntas. Adriel pun berharap bahwa posisi justice kolaborator ini akan diterima oleh majelis hakim sehingga para terdakwa ini akan mendapatkan vonis yang paling ringan. Selain itu juga bahwa ketiganya ini masih menjalani persidangan. Sebelumnya dalam tuntutan jaksa, AKBP Dodi Prawiranegara ini dinilai terbukti dalam menukarkan barang bukti sabu-sabu menjadi tawas. Kemudian Linda dan Kasranto ini menjadi pihak yang turut melakukan penjualan dan tentunya berperan dalam peredaran narkotika di Indonesia. Adriel Purba selaku kuasa hukum dari terdakwa juga sebelumnya optimis bahwa para terdakwa hari ini akan mendapatkan vonis bebas apabila posisinya sebagai justice kolaborator diterima oleh majelis hakim. Namun tentunya mengingat bahwa kemarin Teddy Minahasa ini vonisnya turun dari hukuman mati menjadi vonis seumur hidup, maka hukuman bebas atau vonis bebas tentunya akan sulit diberikan bagi ketiga tersangka. Namun untuk penurunan jika dibandingkan tuntutan memang ada kemungkinan, mengingat selain posisi dari majelis hakim yang sama dengan yang kemarin pada persidangan Teddy Minahasa, juga peristiwa
masih sama, sehingga ada kemungkinan besar seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Dodi Prawiranegara bahwa kliennya tersebut akan mendapatkan vonis yang lebih ringan jika dibandingkan tuntutan jaksa. Untuk majelis hakim yang saat ini bertugas di ruangan, yakni diketuai oleh Hakim Ketua John Sarman Saragih dan juga Hakim Anggota Yuswardi dan juga Estar Oktavi. Persidangan ini dilakukan di ruang Kusuma Atmaja dan kami masih menunggu apakah nantinya vonis bagi Dodi Prawiranegara maupun dua terdakwa lain yakni Linda Pujiastuti dan juga Kasranto akan lebih ringan dari tuntutan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh jaksa, dan apakah permintaan sebagai justice kolaborator ini akan diterima, dan kami masih menunggu hingga persidangan sore nanti. Demikian Yohana dan Jason, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih reporter Metro TV Lis Pratiwi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan selamat bertugas kembali.